Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video saya yang ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelompok Pygmy yang berasal dari Afrika Tengah yang dalam usia 8 tahun sudah boleh menikah dan memiliki anak. Mau tahu seperti apa? Jangan skip video ini ya. Rata-rata tinggi Pygmy yang pendek. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan adaptasi terhadap tingkat sinar ultraviolet yang rendah di hutan hujan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit vitamin D yang diserap oleh tulang atau di kulit manusia, sehingga membatasi serapan vitamin atau serapan kalsium dari makanan yang penting dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Jadi nggak ada tuh matahari yang masuk ke dalam atau menyerap di dalam tubuh mereka karena hutan tropis itu. Penjelasan lain meliputi kurangnya makanan di lingkungan hutan hujan, kadar kalsium yang rendah di tanah, keperluan untuk berpindah di hutan yang padat, adaptasi terhadap panas dan kelembapan, dan kematangan reproduktif yang cepat akibat risiko kematian awal. Nah, Pygmy adalah istilah yang digunakan untuk berbagai kelompok etnis di seluruh dunia yang rata-rata tingginya sangat pendek. Nah, antropolog mendefinisikan Pygmy sebagai kelompok manapun yang rata-rata tinggi orang dewasanya itu tidak melebihi dari 150 cm. Nah, anggota kelompok yang sedikit lebih tinggi itu disebut dengan nama Pygmoid. Nah, Pygmy yang paling dikenal adalah Aka, Ewe, dan Mbuti di Afrika Tengah. Ada juga dari beberapa negara lainnya juga seperti di Australia, Thailand, Malaysia, Kepulauan Andaman, Indonesia juga ada, Filipina. Nah, suku Pygmy tinggal di hutan Khatulistiwa atau hutan-hutan tropis di Afrika Tengah. Tubuh mereka kecil dan pendek. Mereka mengklaim diri mereka adalah anak rimba, hidup dengan cara primitif, yaitu dengan cara berburu. Jadi menurut beberapa laporan jurnal yang ada waktu saat itu, dijelaskan bahwa ternyata manusia Pygmy yang kerap ditemukan di Afrika lahir dengan ukuran tubuh normal pada awalnya, tetapi mengalami keterlambatan tumbuh di masa awal balita. Dan ada juga beberapa penelitian lain mengalami keterlambatan tumbuh di masa remaja. Jadi ada yang bilang keterlambatan pada saat tumbuh di masa balita, ada juga yang bilang bahwa keterlambatan tumbuh di masa remaja. Jadi ada beberapa fakta unik di kelompok Pygmy. Nah, usia hidup mereka itu pendek sekali, melahirkan anak pada usia 8 tahun. Nah, usia hidup suku ini umumnya sekitar 30-40 tahun. Di sini kaum prianya berburu, sementara wanitanya di rumah. Semua suku ini tinggal di sebuah pondok yang terbuat dari jerami yang dibangun sendiri nih guys. Usia 8 tahun sudah nikah dan melahirkan anak. Wow. Tinggi badan mereka umumnya kurang dari 140 cm. Nah, kalau kita di usia 8 tahun mungkin masih main layangan atau main kelereng atau main apa ya. Nah, suka makan semut juga nih dan binatang lainnya, serangga. Suku Pygmy adalah salah satu ras dalam keturunan Negro Australia. Meski memiliki tubuh yang terbilang pendek, namun mereka sangat kuat dan bertenaga, gengs. Nah, selain berburu, mereka juga suka memakan berbagai jenis serangga. Selama bisa dimakan dan ditemukan, semua itu menjadi makanan mereka. Wow. Fakta lainnya, suka melukis tubuh. Nah, sama seperti suku primitif lainnya juga nih. Hal ini dianggap sebagai kepercayaan dan derajat mereka. Gambar yang dilukis ada yang berpola tradisional dan hasil kreativitas masing-masing, guys. Wow. Kesetiaan setelah menikah, suku Pygmy menganut sistem monogami. Mereka akan setia satu sama lain setelah menikah nih guys.
dan dipastikan tidak akan pernah macam-macam. Mungkin inilah bentuk cinta manusia primitif, kedua belah pihak akan setia. Mungkin juga dikarenakan hidup terisolasi dalam jangka waktu yang lama dari dunia luar, sehingga indera penciuman mereka sangat peka, tenaga mereka sangat kuat bak seekor sapi. Dan lagi-lagi mungkin karena mereka hidup di hutan rimba perawan, sehingga tubuh mereka pendek secara umum. Mereka adalah salah satu suku tertua Afrika. Dan mereka mengklaim pernah ikut Olimpiade pada tahun 1904, tapi cabang olahraganya belum bisa dipastikan apa. Ada beberapa temuan populasi manusia pygmy di Afrika Timur memiliki pola tumbuh yang berbeda dari yang dialami suku Baka di sana. Nah, ukuran pendek tubuh manusia pygmy tidak diturunkan dari leluhur mereka, melainkan berevolusi secara mandiri bergantung pada faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi sebenarnya mereka tidak dipengaruhi oleh keturunan leluhur mereka, tapi karena lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi seperti kurangnya ultraviolet atau sinar matahari diserap oleh kulit atau tulang untuk tumbuh kembang mereka. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah menonton sampai akhir video ini. Dan itulah cerita singkat tentang manusia pygmy atau kelompok etnis pygmy yang berada di daerah atau di negara Afrika Tengah. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, share ke sosial media kalian semua. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih, saya pamit.